Dan saya masih akan berbincang bersama dengan Mas Indra Chen, Investment Banking Panin Sekuritas. Kita mengulas tadi rekomendasi saham pilihan dan peluang pembukaan IHSG pada pagi hari ini. Apalagi nanti siang akan ada rilis data neraca perdagangan ya. Baik, Mas Indra, masih ada dua tadi, IPCC, kemudian juga ada Kino yang Anda rekomendasikan beli. Kalau saya lihat IPCC dalam 1 minggu terakhir naiknya nggak sampai 1%. Apa yang menarik dari IPCC? Iya, ya. Kalau saya sih jujur untuk IPCC sendiri menunggu dari merger Pelindonya ya, kan mereka kan konsolidasi bisnis ya. Nah, harusnya sih ini akan menjadi hal yang baik untuk IPCC dan IPCM khususnya ya. Nah, apalagi juga sahamnya belum bergerak banyak. Saya lihat ada potensial sih di saham itu, Mbak. Seperti itu. Oke, jadi ini murni karena proyeksinya yang menarik. Buat apa mengejar saham yang sudah naik, artinya siap-siap untuk turun. Ini lebih oke, karena belum naik, jadi kita beli sekarang gitu ya. Seperti itu, Mbak. Oke, beli di 540, resisten di 570. Ini tergolong sempit. Untuk Mengapa? short term ya, karena kan gini, kalau berbicara kita short termnya kan Mbak lihat sendiri, gerakannya terbatas sekali kan. Jadi untuk short term bisa mengandalkan purely technical support and resistance. Tapi kalau kita berbicara long term ada potensial value yang unlock sih Mbak, seperti itu. Oke. Yang terakhir sebelum kita masuk ke saham yang menarik sampai akhir tahun, Kino. Kino Anda rekomendasikan buy Super 2130, resisten 2240. Apa yang menarik dari Kino? Iya, kalau saya lihat sih satu, ini termasuk value stock ya, udah termasuk murah juga, terus juga sektornya juga cukup oke, consumer kan, jadi ini cukup oke lah kita saat ini, kondisi saat ini dengan supportnya walaupun kita volatility-nya ada, tapi saat ini mungkin dia akan cenderung sideways dulu, jadi kenapa saya kasih support and resistance-nya terbatas Mbak, seperti itu. Oke, jadi rata-rata ini memang untuk jangka pendek ya. Seperti Jangka itu. pendeknya ini seminggu atau gimana, Mas? Saya harap seminggu udah bisa kasih cuan ya. Baik. Oke, kalau untuk akhir tahun, window dressing, kemudian sentimen-sentimen biasanya akhir tahun Desember tuh selalu mengalami kenaikan ya. Emiten mana yang menarik untuk kita pertahankan, Mas Indra, atau beli? Kalau kita berbicara window dressing, pastinya kita hanya membatasi pilihan untuk LQ45. Walau bagaimanapun indeks itu bergerak pasti dilidingkan oleh saham-saham big caps ya LQ45. Jadi beberapa saham yang sekarang mungkin laggard, performanya turun dibandingkan LQ45 yang lain, saya sih rekomend sih itu. Seperti itu. Oke, dua saham LQ45 yang Anda rekomen paling atas apa? Saya satu lagi ngeliat Astra, terus yang kedua BCA. Astra dan BCA ya, baik. Kalau kita lihat ASII pada hari ini masih menanti pembukaan perdagangan tapi ditutup di 6150 dan dalam 1 minggu terakhir naiknya hampir 4%, 3,8%. Beli di posisi sekarang masih oke. Ya kalau kita berbicara saat ini sih cenderung dia akan koreksi ya patternnya kalau saya lihat ya. Jadi buy on Di weakness. hold dulu aja, makanya kan kita mengharapkan kan window dressing yang masih plus minus 2 bulan lagi kan. Jadi santai-santai dulu aja. Santai dulu. Target dari Astra akhir tahun berapa? Aku sih harap bisa closing di atas ya di 7.000 lah short termnya lah. 7.000 ya. Kemudian belinya beli di level bawahnya di harga berapa? Ya di saat-saat ini sebenarnya cukup oke, cuman kalau bisa di bawah 6.000 akan lebih baik sih. Di bawah 6.000 lebih bagus ya. Oke, kalau BBCA 7.600 pembukaan perdagangan sudah berlangsung naik 1% lebih. Iya, BBCA sih jujur setelah Stocksplit menarik. Aku rekomendasi kalau mau beli di rentang 7.200-an seperti itu. Apakah itu tidak terlalu jauh mengingat sekarang 7.625? Kira-kira di casting nggak istilahnya BBCA turun ke 7.200? Iya, sebenarnya dari 72 ke 74 kan nggak begitu jauh ya volatility-nya. Paling proses 5-6%. Jadi masih ada kemungkinan kita dapat sih kalau kita berbicara window dressing nanti di bulan Desember ya Mbak ya, seperti itu. Oke, jadi kita cicil, kemudian harga paling bagus di 7.200-an ya untuk BBCA. Iya, seperti itu. Kalau BBCA Seperti itu, saja Mbak. akhir tahun turun lagi ke 7.200, berarti IHSG masih ada peluang koreksi dong? Iya, makanya jadi gini, kita berbicara kan untuk November ini kan cenderung kan masih ada potential correction ya, karena kita naiknya lumayan. Tapi saya lihat satu tuh IHSG kemarin sempat break all time di 67 kan. Jadi Betul. iya, jadi satu saya lihat gini loh, untuk big caps-nya yang leading-nya untuk banking pasti cuma BCA only. Jadi
kan BCA ini posisinya sekarang the biggest Southeast Asia in market cap ya. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara window dressing nanti di bulan Desember akan ada penutupan yang baik, yang positif. Jadi kita mesti betting yang terbesar dong, itu BCA. Nah, saat ini kita lihat trennya marketnya kalau saya lihat view-nya sideways. Jadi kenapa saya masih bisa bilang BCA ini untuk short term untuk 1-2 pekan ini bisa koreksi ke 72 seperti itu, Mbak. Oke, jadi mundur untuk bisa maju lebih tinggi lagi untuk BCA gitu ya. Betul. Level tertinggi BCA itu kan di 8250. Kira-kira akhir tahun kecapai nggak 8250 ini? Aku harap ya break all time 8250 ya. Kalau BCA bisa ke 8250, penutupan IHSG akhir tahun kira-kira level berapa? Waduh, itu dia ya. Sekarang kita asumsi kasar aja ya kan, 82 ke ini kan tambahan plus minus 5% lagi. Mungkin ISG bisa tutup di atas 7.000 kali ya, seperti Oke, itu. Gambar berarti kasar aku nggak bisa level yang kalkulasi sudah sekarang disentuh ya. kemarin ya. Iya, 7.007. ISG closing Oke, 7.000 kan cukup cantik tuh. Baik, 7.000 ya target untuk indeks harga saham gabungan akhir tahun. Kalau hari ini peluangnya seperti apa? Nanti kan ada rilis neraca perdagangan nih. Akan cukup berpengaruh signifikan nggak untuk pergerakan market? Iya. Aku rasa kalau untuk data perdagangan semua orang udah yakin optimis akan surplus karena kan kita tahu di akhir tahun itu biasanya nggak banyak impor kan. Jadi harusnya surplusnya ini yang kasih booster tambahan lah kayak ISG. Terus juga pagi ini kita lihat kan udah cenderung menguatkan bursa kita kan. Oke, kita lihat ya data pembukaan perdagangan pada pagi hari ini dapat Anda saksikan selengkapnya di layar pemirsa. Kita mulai dari IHSG naik 0,27% setelah di akhir pekan lalu melemah dan hari ini di posisi sekitar 6.668. Jakarta Islamic Index naik 0,24%, LQ45 naik 0,34%. Kompak menguat untuk indeks-indeks utama di Bursa Efek Indonesia pembukaan hari Senin ini. Saham yang menjadi top gainers adalah rekomendasi sampai akhir tahun dari Mas Indra juga tadi, BBCA. Naik 1% di posisi 7.600. Masih perbankan BNBA 8,01%, 3.100. Antam 0,83%, 2.420. Telkom 0,28%, 3.610. Top losersnya adalah BBRI 0,24% di 4.210. ITMG turun 1,93% di 20.375, Unilever turun 0,87%, 4.560, Cepin turun 0,41%, 6.025. Itu dia, BBCA tadi sudah kita ulas. Bagaimana dengan BNBA yang hari ini naik 8%, Mas Indra, mencermati BNBA juga tidak? Aduh, kalau untuk BNBA juga saya lihat kinerjanya sangat luar biasa ya kita berbicara kinerja sahamnya ya. Maksudnya stock price-nya dari pekan lalu saya lihat naiknya signifikan sekali, giliran turun juga lumayan signifikan. Jadi jujur aku nggak begitu memperhatikan saham ini sih. Oke, kurang cocok dengan karakter saham yang naik signifikan, turun signifikan gitu ya? Iya, kayak naik roller coaster jadi. Oke, jadi bisa dibilang ini bukan Mas Indra banget. Buat pemirsa yang tertarik boleh, tetapi tidak Mas Indra sarankan gitu ya? Iya. Harus ini yang betul. jantungnya kuat ya Mas Indra. Iya, jantungnya ada setup ya. Oke, kalau Antam bagaimana? Antam di 2.420 juga masuk top gainers 0,83% pagi ini. Iya, kalau untuk Antam sih saya sebenarnya menghindari ya untuk komoditi. Aku takutnya gini loh, taper tantrum itu kan pengaruh ke harga komoditi logam ya. Takutnya nanti trennya nggak begitu bagus di Desember nanti. Jadi aku sih komoditi untuk metal mining aku nggak rekomend dulu. Oke, jadi terkait dengan tapering, ini akan berdampak negatif untuk saham-saham komoditas logam gitu ya? Iya. Oke, jadi kalau belum ada kepastian tapering ini, maka hindari dulu, apalagi yang berbasis emas, seperti itu. Seperti itu Mbak, betul. Oke, tips untuk pemirsa di rumah singkat saja sebelum kita akhiri Mas Indra. Oke, mungkin untuk tipsnya sih tetap semangat ya sama jaga protokol kesehatan aja. Jadi kalau sehat kan kita bisa fokus dan trading tetap cuan gitu Mbak. Oke, setuju Mas Indra. Sehat dan juga harus tetap semangat. Baik Mas Indra, terima kasih untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Sehat, sukses selalu untuk Anda.